Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang kemarin di pelajaran bahasa Arab. Masih pada bab yang sama, yaitu ada watul istifham atau kata tanya. Setelah sebelumnya kita mempelajari kata ma yang artinya apa dan man yang artinya siapa, pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan mempelajari tentang kata tanya a atau hal yang artinya apakah. Baik, kata a atau hal itu biasanya terletak di awal kalimat, baik itu sebelum isim ataupun sebelum fiil, sebagaimana yang terlihat di dalam contoh. Hal hada kitabun, apakah ini kitab? Jawabannya bisa dua kemungkinan, na'am atau ya, yang menandakan kita setuju dengan pertanyaan tersebut. Yang kedua, la, yang artinya tidak. Ini menandakan kita tidak setuju dengan pertanyaan tersebut. Contoh, hal hada kitabun, apakah ini kitab? Naam, ya, ini adalah kitab. Tapi kalau seandainya dia bertanya tentang sesuatu ini, hal hada kitabun, maka kita jawab la, bukan. Hada qalamun, ini adalah pena. Selanjutnya, contoh yang lain, hal hada komputer, apakah ini komputer? Kita jawab kalau memang itu komputer, naam, ya, hada komputer, ini komputer. Tapi kalau sebenarnya itu adalah benda yang lain, misalkan televisi, maka kalau pertanyaannya hal hada komputer, maka kita jawab la, bukan. Hada tilfazun, ini televisi. Baik, selanjutnya untuk mempermudah, saya akan berikan contoh rangkaian supaya kita lebih mudah memahami. Akan kita sambung dengan isim isyarah lil qarib maupun lil ba'id dalam bentuk mudzakkar. Misal, kita tentukan dulu isimnya. Hada baitun, ini rumah. Ma hada, hada baitun, ini rumah. Hal hada baitun, apakah ini rumah? Jawabannya na'am, hada baitun, ya, ini rumah. Tapi kalau pertanyaannya hal hada masjidun, maka kita jawab la, hada baitun, bukan, ini rumah. Selanjutnya untuk isim isyarah lil ba'id, maka kita katakan dzalika, yang artinya itu. Dzalika misbahun, itu lampu. Ma dzalika, apa itu? Jawabannya dzalika misbahun, itu lampu. Hal dzalika misbahun, apakah itu lampu? Jawabannya na'am, ya, itu lampu. Tapi kalau dia mengatakan hal hadza qamarun, apakah itu bulan? Maka kita jawab la, dzalika misbahun, itu lampu. Ingat, dari kata ini kalau kita menggunakan isim isyarahnya baik lil qarib maupun lil ba'idnya dengan isim isyarah dalam bentuk mudzakkar, maka kata yang harus kita pilih adalah kata-kata yang tidak berakhiran dengan ta marbuthah. Di sini kata baitun, masjidun, misbahun maupun qamarun semuanya tidak berakhiran dengan ta marbuthah karena menggunakan isim isyarah untuk bentuk mudzakkar, yaitu hada dan dzalika.
contoh dalam bentuk isim isyarah dalam bentuk muannas, maka kata benda yang harus kita tentukan adalah kata benda yang harus berakhiran dengan tak marbuto, sebagaimana yang disebutkan dalam slide. Hadihi sayyaratun, ini mobil. Ma hadihi, apa ini? Hadihi sayyaratun, ini mobil. Hal hadihi sayyaratun, apakah ini mobil? Jawabannya na'am, hadihi sayyaratun, ya, ini mobil. Tapi kalau pertanyaannya hal hadihi ta'iratun, apakah ini pesawat? Jawabannya la, hadihi sayyaratun, bukan, ini mobil. Kita pindah dalam bentuk isim isyarah lil bait untuk yang jauh tapi dalam bentuk muannas, maka kita katakan tilka yang artinya itu. Setelah kata tilka harus diikuti dengan isim muannas, ciri-cirinya berakhiran dengan tak marbuto. Tilka madrasatun, itu sekolah. Ma tilka, tilka madrasatun, apa itu? Itu sekolah. Hal tilka madrasatun, apakah itu sekolah? Jawabannya na'am, tilka madrasatun, ya, itu sekolah. Tapi kalau pertanyaannya hal tilka jami'atun, apakah itu kampus atau perguruan tinggi? Maka jawabannya la, bukan, tilka madrasatun, itu sekolah. Perhatikan, setelah kata hadihi maupun tilka, semuanya isim yang ghairu akil atau kata bendanya berakhiran dengan tak marbuto, baik kata sayyaratun, ta'iratun, madrasatun maupun jami'atun, masing-masing berakhiran dengan tak marbuto. Itulah sedikit tentang kata tanya hal yang artinya apakah, dan diikuti dengan isim isyarah baik lil qarib maupun lil ba'id dalam bentuk muannas maupun mudzakkar. Selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang kata hal, namun selanjutnya menanyakan tentang ismul akil atau isim yang berakal. Kalau yang ini ismul ghairul akil atau kata benda, isim yang tak berakal. Baik, terima kasih. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.